Indonesia bukan lagi negara penganut politik demokrasi. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Banyak yang merasa bahwa Indonesia secara formal masih mengklaim diri sebagai negara demokrasi, tapi dalam praktiknya, ya, itu bisa dibilang semakin jauh dari esensi demokrasi itu sendiri. Mari kita bedah kenapa banyak yang mulai bilang, Indonesia bukan lagi negara demokrasi sejati. Pertama, demokrasi elektoral yang diintervensi, KPU dan MK dijadikan alat politik kekuasaan. Putusan MK yang tiba-tiba menghalalkan Gibran Nyapres, skandal etik, ketua MK-nya ipar Jokowi, dan ya, semua orang bisa lihat sendiri sinetron kekuasaan itu. Pemilu 2024 dinilai sebagai pemilu paling brutal dalam kecurangan. Ada laporan masif, mobilisasi aparat, politisasi bansos, bahkan intimidasi terhadap ASN dan kepala desa. Laporan dari Amnesty, Kontras, hingga JPPR menyebut indikasi kecurangan sangat serius. Kedua, buzzer negara dan perang opini. Demokrasi membutuhkan ruang diskusi bebas, tapi apa yang terjadi? Buzzer pro-pemerintah dibiayai dan diorganisir secara sistematis untuk membungkam kritik. Aktivis, akademisi, bahkan mahasiswa dibully, doxing, dilabeli radikal, hanya karena bersuara. Algoritma medsos dikuasai narasi satu arah. Media massa dibungkam lewat iklan negara. Ketiga, supremasi hukum dikebiri. Orang dekat kekuasaan tak tersentuh hukum. Kasus-kasus besar, korupsi, pelanggaran etik malah hilang begitu saja. Sebaliknya, rakyat biasa dikriminalisasi karena kritik. Polisi jadi alat negara, bukan pelindung rakyat. Demonstran damai dibubarkan paksa. Aktivis ditangkap, dipantau, bahkan disiksa secara digital. Keempat, sentralisasi kekuasaan, neo-orde baru. Jokowi jelas membangun dinasti. Dari Gibran, Kaesang, ke relasi politik nasional dan lokal. Lembaga negara dijadikan perpanjangan tangan istana, bukan check and balance. DPR saat ini lebih mirip stempel pemerintah ketimbang wakil rakyat. Jadi, apa sebutan yang tepat? Elektokrasi? Hanya ritual pemilu tanpa jiwa demokrasi. Oligarki elektoral? Karena pemilu dikuasai elit yang bisa beli sistem. Semi-otoriter? Karena kebebasan sipil ditekan, hukum dimanipulasi. Kalau definisi demokrasi adalah kedaulatan rakyat, kebebasan bersuara, dan hukum yang adil, maka sangat masuk akal bila banyak orang hari ini berkata, Indonesia bukan lagi negara demokrasi, tapi negara dagelan demokrasi. Dan di tengah dagelan ini, suara rakyat disensor, hak rakyat dikorbankan, dan konstitusi hanya jadi formalitas belaka.